Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita langsung saja ya masuk ke pembahasannya, tata bahasa yang ke-16 kalau nggak salah ya. Chonggi를 akyo seji anime angyo. Baik, kita masuk di sini. Pertama adalah gehada, teman-teman. Gehada ini kita bisa bilang menyuruh agar atau membuat agar gitu ya. Jadi hadanya itu bisa diartikan dengan menyuruh, membuat gitu kan, dan G-nya ini artinya agar. Dan kadang-kadang hadanya ini bisa diganti juga dengan shikida, gitu ya teman-teman, atau manggeka. Jadi kalau misalnya nih, misalnya ada kalimat gini, jadi digunakan untuk menyatakan jika teman-teman ingin menyuruh agar si orang itu melakukan apa gitu ya. Misalnya, kayak lihat di sini. Di gambar ini si pelayan ini lagi bertanya mau makan apa gitu kan, tapi si pelayannya bilang, ibu tolong anaknya hati-hati gitu kan ya. Terus ibunya bilang gitu kan ya, oh baik, saya akan suruh agar tidak lari-lari di sini gitu kan ya. Saya akan menyuruh gitu ya, akan suruh agar tidak lari-lari di sini gitu ya. Berarti yang di sini adalah yang mau diitukan adalah si agar tidak lari gitu kan ya. Lari-lari di sini berarti kan ya. Saya suruh agar tidak lari-lari gitu kan, berarti yang menempel dengan suruh agarnya ini adalah si tidak lari-lari. Berarti teman-teman harus terjemahkan dari lari-lari tidak agar terus suruh akan. Berarti sayanya di depan. Contohnya jadi 제가 merah lagi sih. Di sini 제가 아이들을 berarti 제가 lari-lari 뛰어다니다. Nah karena tidak berarti ji anta. 뛰어다니지 않게. Agarnya kan di sini ya, agarnya ini tidaknya. Ini angke 할게요. 시킬게요. 만들게요. Gitu teman-teman. Jadi dalam artian kalau misalnya mau ngomong, misalnya suruh agar, lalu suruh agar makan tepat waktu, kan gitu kan yang kedua, atau suruh agar belajar gitu ya, suruh agar telepon gitu ya teman-teman ya. Hebat ini. Sebagai ini aja deh teman-teman, kalau pakai ini lalu ini. Jadi intinya ini bisa artinya satu, suruh menyuruh gitu ya, suruh menyuruh, dua membuat gitu ya, atau membuat. Yang ketiga terus menyuruh apa lagi tuh, membuat pemerintah gitu ya dan sebagainya. Oke, jadi itu artinya. Nah yang di sini artinya agar atau supaya. Ini biasanya kalimatnya kayak gini teman-teman. Oke, ya. Jadi kayak disuruh agar makan gitu kan ya. Bisa digedein nggak sih ini?
Oh, enggak, berarti di sini ya. Hmm. Suruh agar makan. Misalnya suruh agar makan berarti kan makan dulu, baru suruh, baru makan dulu, baru pokoknya paling belakang di kedepannya teman-teman ya. Suruh makannya kan nokta, ya kan, G, hada, timok, G, hada gitu kan ya. Hadanya di sini ya nanti bisa heo, hamida, keo gitu kan ya. Keo dan sebagainya. Keo dan sebagainya. Nah, lalu teman-teman, misalnya saya tambahkan saya gitu ya. Ya, akan suruh. Nah, kalau akan suruh berarti kan bukan hiya hamida tapi elkeo kan. Saya akan suruh agar makan. Dan saya akan suruh agar misalnya makan gitu kan ya, atau Mutia makan gitu ya. Berarti di sini sayanya tambahin di sini ya teman-teman ya. Kemudian cegah oke 할게요. oke 할게요 gitu ya teman-teman ya. Atau kalau saya akan suruh Mutia agar makan gitu ya. Akan suruh ya agar makan di meja makan gitu ya, nggak usah dilakukan, dilarang gitu. Berarti ini sayanya tetap teman-teman, makan agar suruh. Ini berarti Mutianya menjadi kepada Mutia. Gimana teman-teman di meja makan? Meja makan di, berarti kan ada perubahannya di sini yaitu JK kepada Mutia. Mutia Ege bubble, misalnya makan nasi gitu kan. Nasi. Berarti di sini nasi makan. Berarti di sini karena Mutia Ege bubble 무디에게 식탁에서 밥을 먹게 할게요. gitu ya teman-teman ya. Misalnya ada contoh lagi, ini suruh agar tidak telat gitu ya ke sekolah. Jadi di sini sekolah ke telat tidak agar suruh. Di sekolah Kyoe neta tidaknya kan berarti neci an ya kan neci anta kan ya. Ini tidaknya cianta angke hoke neci angke heo gitu kan ya. Biasanya sih rimat heo, intinya saya akan bilang gitu kan, saya akan suruh agar dibuktikan suruh akan gitu ya, akan gitu teman-teman, akan suruh agar tidak telat sekolah, berarti sekolah tidaknya agar suruh akan gitu teman-teman. Keoe nasi angkel keong gitu kan, terus apa lagi, suruh bawa buku gitu kan ya, akan misalnya saya selalu suruh Minho bawa pulpen ke sekolah gitu. Mungkin dia nggak pernah bawa pulpen gitu, tapi selalu nggak dibawa gitu kan ya. Berarti saya kepada Minho, jadi kepada Minho sekolah ke pulpen bawa suruh gitu kan ya, agar gitu kan ya, bawa agar suruh gitu kan. Nah, selalu perhatikan ya, sekolah ke selalu pulpen bawa agar suruh. Jadi di sini saya
selalu suruh agar, jadi itu jadi 저는 민호에게 학교에 항상 볼펜을 가지고 가게 해요. Gitu kan ya. Selalu nggak gitu-gitu ya teman-teman ya. Kayak anggap aja kalau teman-teman mau ngomong, misalnya mau ngomong agar suruh agar tidak lari-lari, suruh agar misalnya mengerjakan PR gitu kan ya. 숙제를 하게 할게요. mengerjakan PR. Lalu suruh agar baca buku. 책을 읽게 할게요 gitu ya. Suruh agar baca buku. Nah, ini kenapa pakainya hangsang teman-teman? Ini belakangnya karena hangsang jadi belakangnya heo ya gitu. Saya rasa nggak terlalu susah ya teman-teman penjelasannya. Kalau misalnya susah nanti saya jelasin lagi ya. Contoh, kita lihat contohnya di sini teman-teman. Ada contohnya di sini, ada misalnya kan 죄송하지만 아이들이 식당에서 뛰어다니지 못하게 해주시겠어요? gitu kan. Di sini 해주시겠어요 itu artinya bolehkah gitu kan. Bolehkah? Nah, karena ada sinya saya artikan dengan Anda. Bolehkah Anda suruh ya kan? Suruh kan teman-teman, ini kan suruh ya kan? G ada kan? Bolehkah Anda suruh agar anak-anak tidak bisa gitu kan ya berlarian di restoran. Oh maaf, saya akan lakukan seperti itu. No, bapak 이사 집을 동생에게 구하게 했어요 gitu kan. Karena terlalu sibuk, saya menyuruh kepada adik gitu kan. Berarti menyuruh adik kalau dalam bahasa Indonesia kan langsung nggak pakai eg ya, langsung aja dongseng gitu kan. Saya menyuruh kepada adik gitu kan, nggak kayak gitu, saya nyuruh adik gitu kan cari rumah gitu kan ya. Kalau di Koreain pakai eg-nya ya teman-teman. Jadi saya menyuruh kepada adik agar mencari rumah untuk saya pindah gitu. 선생님, 이 학생들에게 근처리로 책을 읽게 하십니다. Ibu guru menyuruh agar murid-murid ya, menyuruh, jangan lupa selalu pakaikan eg, kepada murid-murid agar membaca buku dengan suara keras. Ayah apa namanya kecewa dan kesal gitu karena oh ya ini taruh barang di Kak Cice kan lagi nggak ada itunya, kuncinya. Tunggu ya, Mas Arifnya lagi ke bawah. Bawah ya? Masih lama nggak? Nggak tahu. Jadi saya kecewa karena saya kecewa dan sedih karena ayah menyuruh agar tidak pakai celana pendek, celana rok pendek gitu kan. Aiga pioner 잘 지내요. Anak Anda rupanya pandai bermain piano ya. Oh iya, saya menyuruh agar latihan terus satu hari sejam sehari gitu. Itu ya teman, nggak terlalu susah ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini, nah di sini ada contohnya teman-teman ya, bisa dibaca. Mau Julia sih, mail tuh suka nih kayo. Kenapa pergi ke perpus tiap hari gitu kan ya? Kelewatan teman-teman, maaf ya. Gitu kan ya. Waduh, malah ke belakang gitu kan ya. Kenapa kedosokan mulu tiap hari gitu kan ya. Oh iya, ibu guru menyuruh belajar bahasa Korea 2 jam setiap hari gitu kan ya. Menyuruhnya kemarin gitu kan. Berarti kan memerintahkannya sudah ya. 공부를 도서관에 앉아서만 해요 gitu kan. Oh, belajarnya itu sambil duduk aja di perpus gitu kan. Kan nggak menarik tahu gitu kan ya. Iya, si ibu apa namanya? Apa namanya? Oh, namanya yang itu saja Bobby. Iya, si ibu guru juga menyuruh
agar sering menonton film atau drama Korea gitu ya Robun ya. Silahkan dilihat lagi di sini terjemahannya gimana. Saya biasanya kadang ngambil soal dari sini nanti ya Robun ya. Jadi sisanya teman-teman colong baca ya. Lanjut ya. Oke, yang berikutnya adalah Enil Kolyo. Kolyo. Kalau saya, teman-teman maaf kalau saya sambil ngunyah-ngunyah ya. Karena saya ngerekam ini sejam sebelum kita masuk. Jadi karena dari pagi saya ngajar tapi belum makan, mohon maaf ya. Kolyo ini saya kadang suka ngertinya dengan kali gitu teman-teman. Ini sebenarnya, aduh, ini sebenarnya ini ya robot apa namanya? Sama dengan perkiraannya. Jadi digunakan pada saat memperkirakan sesuatu gitu kan ya. Ya namanya kalau kita artikan kali ya berarti perkiraannya ya kali gitu kan gitu teman-teman ya. Coba saya lihat dulu di belakangnya. Mm-mm. Jadi saya mengatakan ini diartikannya dengan kali gitu ya teman-teman ya. 잠시만요. Jadi ini kali gitu ya teman-temannya. Jadi untuk perkiraan perkiraannya tapi lebih kuat gitu loh. Jadi maksudnya karena dia tuh udah ya jadi untuk menyatakan perkiraan tapi perkiraan yang kuat. Tapi kalau saya pelajari dari situasi-situasinya ya teman-teman ya, si elkoyo di sini tuh bisa diartikan dengan kali gitu dalam arti pergi kali gitu kan, capek kali gitu loh. Jadi tapi kita mengatakan kali itu karena kita lebih yakin melihat kondisi yang kita jadikan perkiraan tuh apa karena kita udah tahu kondisinya, kita sudah mengenal baik gitu teman-teman kayak. Jadi elkoyo itu bisa nempel sama apa namanya kata kerja juga, bisa kata sifat juga gitu ya teman-teman ya. Misalnya eh, kita coba sekarang dengan membaca ini dulu ya. Togi Tonggi 요금을 은행에 직접 가서 내야 할까 gitu kan. Eh, dia ngomong sama diri sendiri. Eh, apa iuran listrik itu apakah harus apa namanya bayar langsung gitu ya. Jadi pergi langsung ke saya pergi langsung ke banknya, lalu apakah saya harus bayar begitu ya gitu kan. Terus dia bilang gini, enggak kok gitu kan ya. Eh bisa kali pakai apa namanya ini transfer otomatis ya. Jadi kalau kita bilang apa sih auto debit Cadong IC itu auto debit 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 auto debit atau lewat internet banking gitu. Enggak kali gitu kan bisa kok pakai ini gitu ya. Bisa kali pakai gini-gini gitu mah. Tapi memang kayak kita ngomong kali aja kan teman-teman nggak cocok ini di situasi yang formal ya. Begitupun si alkoholio ini makanya saya tuh menghafalkan jadi saya membaca situasi penggunaannya lalu saya setarakan dengan si kali, karena kali ini kan tidak bisa digunakan dalam situasi formal kan, misalnya kayak kita lagi ngomong sama atasan, nggak kali pak gitu kan, kayaknya sok tahu banget gitu teman-teman ya. Jadi si kali si apa namanya alkohol ini memang tidak cocok digunakan di situasi formal pada saat kita ingin menjawab respon apa namanya lawan bicara menggunakan alkohol ini gitu ya. Jadi sama aja kayak kita ngomong kali gitu kan. Kalau lagi presentasi ini nggak kayak gini kali gitu kan nggak bagus ya teman-teman nggak formal gitu. Jadi kalau misalnya mau yang formalnya kita pakai elgot katayo gitu ya. Jangan ichirer hakuna internet seru itu delgo katayo gitu teman-teman. Jadi lebih halus. Jadi kali ini lebih kayak ada rasa sok taunya gitu teman-teman, intinya tidak, tapi karena sok tahu berarti kan dia yakin ya gitu kan ya, jadi keyakinan keyakinan dia akan perkiraan bisa bayar begini gitu itu lebih kuat gitu loh teman-teman dibanding kalau pakai Elgot Katayo kayaknya bisa deh begini gitu kan, kalau ini eh, bisa kali gitu loh, jadi kayak sok tahu gitu teman-teman, makanya tidak cocok digunakan di situasi formal si alkohol. Kalau mau pakai yang informalnya pakainya Elgot Katayo gitu ya. Kita lihat di sini ya. 가족 옷 세탁은 세탁소에서 맡기는 게 좋을걸요? gitu kan.
Mungkin nanya, aduh apa baju kulit aku apa namanya di laundry di mana ya? Maksudnya cucinya gimana ya gitu kan. Ih, di dititip aja kali, dititip di laundry aja kali kalau cuci jaket kulit mah gitu kan ya. Itu lebih bagus kali maksudnya bagusnya menitipkan di laundry aja kali gitu kan cuci baju kulitnya gitu kan. Jadi 하면 집안일이 많아서 힘들걸 gitu kan ya. Aku pengen tinggal sendiri aja gitu. 자취하다 itu artinya tinggal sendiri ngekos gitu teman-teman ya. Kalau ngekos capek kali karena kan kerjaan rumahnya sendiri gitu kan ya. Kerjaan rumahnya karena banyak kerjaan rumah gitu. Masuk 집에서 요리하려면 아주머니한테 미리 말해야 할걸 gitu kan ya. Mungkin ini menanggapi gini. 학습집에서 요리하려면 아주머니는 미리 말해야 할 거. Mungkin dia tinggal di kosan ya Rabun ya. Jadi kalau jaci ini maaf maaf ya, jaci hada itu artinya tinggal ngontrak. Tinggal ngontrak kan berarti kan satu satu ruang dia doang yang pakai kan. Kalau hasupcip itu teman-teman satu rumah isinya berapa kamar gitu. Nah, nyangkanya terus dapurnya satu, dapurnya pakai bersama. Jadi kalau mau masak harus ngomong dulu sama si pemilik rumahnya gitu kan. Mungkin dia nih A ini sama B gitu kan bilang, aku mau masak kan nanti di hasupcip gitu kan. hasupcip에서 요리할 거야 gitu kan ya. Terus dibilang sama temannya, kalau mau masak di kosan mah harus ngomong kali gitu sama harus ngomong dulu kali sama yang pemilik rumahnya gitu ya. 원리비가 얼마나 나올까요? 비aya apa pemeliharaannya yang kalau kita pakai apartemen tuh teman-teman di Indonesia juga sama ya kalau pakai apartemen kan harus bayar tiap bulannya tuh biaya biaya apa sih? Eh, maintenance gitu kan ya. Biaya maintenance itu keluar berapa ya gitu kan ya. Oh, sebulan sekitar 100.000 kali gitu. 100 ribuan kali gitu kan ya. Jadi dia nanya gitu kan, dan dia yakin 100 ribuan gitu kan karena mungkin dia juga baru pindah tapi dia punya teman di apartemen itu udah 10 gitu kan udah dengar berapa kali 100 ribu kata 99 atau 90 ada 105 gitu kan jadi dia pikir dari teman-temannya udah ada informasi makanya dia yakin gitu 100 ribuan kali gitu ya teman-teman ya jadi eh, jadi kalau mau ngomong gimana ya kali gitu ya gimana sih contohnya apa ya gini hmm, misalnya bilang gini eh, hmm, aku lulus topik tidak ya aku lulus topik tidak aku lulus topik eh eh, topik eh, aku lulus topik kah sekali ini gitu kan kali ini terus dia bilang lulus kali gitu kan bukan sudah rajin belajar. Biasanya kalau kamu udah rajin belajar lulus. Mungkin si B ini menjawab menanggapi pernyataan atau pertanyaan A itu karena dia tahu karakter si A kalau pada saat belajar ya dia akan pasti lulus gitu. Hampir hampir nggak ada yang nggak lulus kalau dia belajar. Tapi kalau nggak belajar udah pasti dia nggak lulus gitu. Karena kan ada yang nggak belajar itu tetap aja lulus gitu kan. Berarti di sini kita bisa artikan dengan bisa kita terjemahin gini. Ini kan mereka Berarti kan aku dulu ya Nega, lalu kali ini 이번에 topik 시험, topik 시험에 붙을까요? gitu kan ya. 붙을까요 kan nanya pendapat. Akankah aku lulus gitu kan ya. Terus dijawabnya 붙을걸, 붙을걸 gitu kan ya. Kan lulus kali kan buta ya teman-teman buta. Tambahin elkol. Kalau konsonan kalau vokal dia ke 붙을걸. Atau kalau misalnya pakai bahasa ragam Iponnya 붙을걸요. 음, misalnya 너는 열심히 했잖아. 열심히 공부했잖아. gitu. Gitu ya, ya teman-teman ya. Gampang ya, nggak susah ya gitu kan ya. Terus atau misalnya kayak gini lagi situasinya nih misalnya. Hmm, anak baru
biasa aja, misalnya, mahasiswa baru misalnya, pegawai baru, pegawai baru, mmm, pegawai baru, pegawai baru bagaimana, kemampuan bahasa Koreanya? Dijawab, pandai 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 banget kali gitu, sangat pandai kali gitu kan. Pandai kali gitu kan ya. Aku dengar interview kemarin semua pakai bahasa Korea. Oh, nanti aku dengar interview kemarin, aku dengar interviewnya dia, interviewnya kemarin semua dijawab pakai bahasa Korea gitu misalnya ya. Berarti pegawai baru Pak. Sinip Sawo는 한국말 실력이 어떨까요? 아주 잘하다 gitu kan, pandai itu kan 잘하다. 아주 잘할걸, 아주 잘할걸요, pandai banget, pandai kali. Jika kan mungkin dia nggak bertemu langsung jadi nggak tahu dia menilainya, tapi dia dengar dari orang dia interviewnya pakai bahasa Korea, ukuran segitu mah ya pandai ya, walaupun kita masih memperkirakan ya. 어제 인터뷰에서 또 면접에서 한국말로 답했다고 들었거든요. Soalnya aku dengar dia menjawab semua pakai bahasa Korea gitu ya. Nggak susah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Lewat-lewat aja teman-teman ya, karena nggak terlalu susah. Nah, ini contoh-contohnya. Misalnya saya bacain satu aja ya. 줄리아 씨, 영수 씨가 지금 어디에 있는 줄 아세요? 줄리아, tahukah di mana di mana kan tahukah di mana Yongsu sekarang ada di kantor, ada apa gitu kan. Oh, soalnya tidak terima telepon. Oh, 지금 회의 중이라 전화를 못 받을걸요 gitu kan. Nggak bisa terima telepon kali, karena lagi ujian, lagi meeting gitu ya. Itu ya Rabun ya, tidak terlalu banyak saya bahas ya. Yang terakhir, yang berikutnya ada Ji Anemyon Andenda. Ji Anemyon Andenda itu artinya aja apa teman-teman? Tidak boleh kalau tidak. Berarti ini kan kata lain dari a, o, ya, hada teman-teman. A, o, ya, hada. Berarti kan harus ya teman-teman ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau menyatakan harus bisa pakai salah satunya lagi ada Ji Anemyon Andeo. 네, 중요한 일이 있어서 이 양복을 입지 않으면 안 돼요. Karena ada pekerjaan atau hal penting besok, tidak boleh kalau tidak pakai apa namanya, seragam ini gitu kan ya, atau jas ini, bukan seragam, maaf ya. 그럼 저녁 때까지 세탁해 놓을 테니까 시간 날 때 들르세요. Kalau gitu mampir nanti ya kalau ada, ketika ada waktu, karena saya akan mencucikan sampai nanti malam gitu ya teman-teman ya. 저는 침대가 변하지 않으면 안 돼요. 잠을 못 자거든요. Aku tidak boleh nih, nggak bisa nih, nggak boleh nih kalau tidak nyaman kasurnya. Soalnya kodenya aku tidak bisa tidur. berarti kan 저는 침대가 변해야 해요. 잠을 못 잤거든요. di sini juga sama. 내일 중요한 일이 있어서 이 양복을 입어야 해요. 요즘 생활비가 모자라서 돈을 아끼지 않으면 안 돼요. Belakangan ini biaya hidup karena kurang biaya hidupnya gitu kan ya. Karena biaya hidup kurang gitu kan. Jadi tidak boleh kalau tidak hemat uang gitu kan. Berarti 돈을
바뀌어야 해요. 그 책은 내용이 어려워서 여러 번 읽지 않으면 안 될 거예요. gitu. Karena isi buku itu susah, mungkin tidak boleh kalau tidak baca beberapa kali. Jadi 여러 번 읽어야 할 거예요. gitu ya. 방을 구할 때에는 총기 요금이 월세에 포함되는지 물어보지 않으면 안 돼요. Jadi waktu mencari rumah gitu kan ya, tidak boleh kalau tidak bertanya ya. Ini kok kenapa nongol? Tidak boleh kalau tidak bertanya apakahnya di apakah biaya listriknya gitu ya, termasuk di bayaran bulanan gitu teman-teman. jadi di sini 방을 구할 때는 전기 요금이 월세에 포함되는지 물어봐야 합니다. gitu teman-teman ya. Nah, contohnya apa ya di sini? Eh, misalnya eh, kalau apa ya, Rebun? Kalau pencernaan atau punya mah gitu ya, pencernaan tidak bagus, tidak baik, tidak boleh kalau tidak, kalau pencernaan tidak baik tidak boleh kalau tidak makan tepat waktu gitu teman-teman. Berarti kan ini harus makan tepat waktu kan? Gitu teman-teman. Berarti kan kalau ini dulu kita terjemahin ya, ini dulu diterjemahkan. Berarti pencernaan itu sogi an 좋으면 tepat waktu itu 제시간에 제시간에 먹지 않으면 안 돼요. atau sogi 안 좋으면 제 시간에 먹어야 해요. gitu ya. Nggak susah ya teman-teman ya ini ya. Cuman bahasa lain dari oh ya ada. Kenapa sih harus dua? Ya bahasa Indonesia juga sama. Aku nggak boleh loh kalau nggak gini. Soalnya aku punya emak gitu. Berarti kan maksudnya aku harus gini loh. Sama aja teman-teman. Ini mah gampang ya. Oke, yang terakhir ya teman-teman ya. Yang terakhir ternyata ini salah pakai. Yang terakhir nangire itu artinya dalam perjalanan. Dalam perjalanan gitu ya teman-teman. Ini hanya bisa nempel sama kata kerja ya teman-teman. Jadi 세탁이 끝나면 대기로 배달해 드리겠습니다. Kalau laundrynya selesai, saya akan kirimkan ke rumah Anda. Kenapa saya pakai kan Anda? Karena di sini ada penggunaan tag. Tag itu kan artinya bahasa honorificnya dari Jeep ya. Berarti yang lawan bicaranya itu pasti orang lebih tua Anda. 아니에요. 제가 운동을 갔다 오는 길에 찾으러 갈게요. tidak usah gitu kan. Saya akan datang untuk ambil di perjalanan nanti, di perjalanan sepulang dari undong gitu ya, olahraga. 부산에 가는 길에 경주에 들러서 구경하려고 해요. Jadi dia aku tuh bermaksud keliling-keliling setelah mampir di Gyeongju dalam perjalanan ke Busan gitu. 오늘은 이 켈리 씨 생일이라서 학교에 오는 길에 케이크를 샀어요. Jadi karena hari ini ulang tahunnya si Kelly gitu ya, saya beli cake dalam perjalanan ke sekolah gitu. Berarti dia itu dari rumah ke sekolah terus mampir gitu ya beli cake karena temannya itu ulang tahun si Kelly. 귀국하는 길에 면세점에서 화장품 좀 사다 줄래요? 여기서 사면 비싸서 그래요. gitu kan ya. Jadi boleh tolong beliin nggak kosmetik gitu ya di duty free nanti di perjalanan kamu pulang gitu ya di jalan balik ke negeri asal gitu ya. Kigukada itu artinya balik ke negara kita sendiri ya Rebun. Soalnya karena di sini
kalau beli di sini mahal gitu teman-teman. Jadi nangire coba kita buat contohnya ya, bentar ya. Misalnya hmm, 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 pulang ke rumah hmm, pulang ke rumah saya mau belanja bulanan misalnya gitu ya. Bulanan, oke. Berarti ini diterjemahinnya dari saya kasih koma dulu ya teman-teman di sini ya. Berarti rumah ke pulang dalam perjalanan. Jadi si negeri kita artikan dalam perjalanan ya teman-teman ya. Rumah pulang ke rumah ke pulang oh, perjalanan dalam kayaknya nggak diterjemahin juga apa-apa teman-teman. Saya kasih tanda kurung kayak gini ya. Belanja bulanan itu sangat buta. Gitu. Jadi rumah C, B, kada kan ya rebunnya. Di sini konsonan vokal semuanya pakai nengiri ya teman-teman ya. Karena nennya itu udah mengartikan present saat kejadian di situ. C, B, kanen, oh, kanen gire, oh, sangat, bodoh, heyo. Selesai teman-temannya. Ini kayak kita mau ngomong aja. Oh, nanti dalam perjalanan pulang aku ambil deh. Sekalian mau kesini aku ambil deh gitu ya teman-teman ya. Di belakangnya ini ada beberapa contoh lagi teman-teman. Aduh, hubungan saya mencong. Enggak ada deh teman-teman, enggak ada contohnya. Ini saya kasih singkat banget. Tapi nanti kalau misalnya ada yang kurang kita bahas lagi di kelas ya teman-teman. Deh, yuk hajiman hagismita. Kut 보겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.